Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang produksi dan distribusi. Berikut anggota kelompok kami yang dimulai dari kanan. Nama saya Dinda Fikri Ramadhani, absen 8. Nama saya Putri Andus Kali, absen 5. Nama saya Muhammad Dafa Adesya, absen 20. Nama saya Muhammad Sarah Adi, absen 22. Nama saya Romi, absen 33. Dan teman kami yang tidak bisa hadir, Habibillah Abu Bakar. Produksi. Produksi adalah usaha untuk menambahkan nilai guna suatu barang atau jasa. Tujuan produksi itu ada 6. Yang pertama, menghasilkan barang atau jasa. Dengan menghasilkan barang atau jasa baru melalui proses produksi oleh produsen. Yang kedua, meningkatkan nilai guna barang atau jasa. Sebuah perusahaan atau industri biasanya membuat suatu barang bertujuan untuk meningkatkan nilai guna barang itu sendiri, di mana sebelumnya barang tersebut belum atau kurang berguna, tetapi sesudah melalui proses pengolahan, nilai guna dari barang tersebut menjadi nilai yang tinggi. Yang ketiga, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Tujuan produksi ini diharapkan dapat menghasilkan produk yang nantinya dapat mendatangkan keuntungan, sehingga kemakmuran masyarakat akan meningkat karena masyarakat akan memperoleh keuntungan dengan membuat barang atau jasa. Pertama, meningkatkan keuntungan, yaitu dengan menciptakan barang atau jasa diharapkan dapat meningkatkan keuntungan industri atau perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu memperluas lapangan usaha. Apabila suatu perusahaan sudah memiliki skala produksi yang besar dan diminati pasar, maka dapat dipastikan bahwa perusahaan tersebut akan semakin besar sehingga dapat memperluas lapangan usaha. Yang ketiga yaitu menjaga kesinambungan usaha perusahaan. Untuk menjaga kesinambungan usaha perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat terus berjalan baik dalam memproduksi barang dan jasa serta menjualnya ke pasar untuk mendapatkan keuntungan. Intinya setiap manusia akan terus berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya untuk menjaga kemakmuran. Cara-cara proses produksi. Yang pertama, perencanaan, yaitu tahap planning. Ini merupakan tahapan dalam menentukan beberapa hal dalam proses, seperti produk yang akan Anda buat, berapa jumlah bahan baku, berapa biaya yang Anda butuhkan, dan beberapa jumlah tenaga kerja yang Anda perlukan dalam melakukan produksi. 2. Penentuan alur. Penentuan alur merupakan suatu kegiatan untuk menentukan dan meletakkan urutan kegiatan dari proses mulai dari pengolahan awal, bahan baku, pembentukan, pemolesan, penyelesaian, penjagaan, dan pengawasan mutu, hingga pendistribusian barang hasil produksi menjadi fokus pada tahap ini. Dalam tahap ini, Anda harus menentukan alur secara tepat dan efisien agar produksi dapat berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan yang seharusnya. 3. Perjadwalan. Scheduling atau perjadwalan merupakan sesuatu kegiatan untuk menentukan dan menetapkan kapan produksi harus ada lakukan setelah menentukan alur. Dalam melaksanaan, penjadwalan mempertimbangkan jam kerja, pekerjaan, dan lama dari setiap alur produksi. 4. Perintah untuk memulai produksi. Dispatching atau perintah untuk memulai produksi adalah suatu kegiatan untuk menentukan dan menetapkan suatu proses pemberian perintah untuk memulai produksi setelah jadwal produksi Anda tetapkan. Dalam dispatching akan tercantum hasil tahapan-tahapan sebelumnya, mulai dari bahan baku, alur produksi, hingga waktu produksi. Jika tahapan ini dapat berjalan dengan baik, maka proses produksi juga pasti akan berhasil. Distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha mempelajarkan dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Macam-macam distribusi. 1. Distribusi secara langsung.
Distribusi jenis ini adalah suatu kegiatan menyalurkan atau mengirimkan barang dan jasa langsung dilakukan oleh produsen atau perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan tidak menggunakan pihak ketiga untuk mendistribusikan hasil produksinya kepada konsumen. 2. Distribusi secara tidak langsung. Distribusi secara tidak langsung adalah kegiatan distribusi yang dilakukan oleh pihak ketiga sehingga perusahaan tidak berkaitan secara langsung. Jenis distribusi ini bisa dilakukan dengan cara perorangan atau menggunakan perusahaan distribusi. 3. Distribusi secara intensif. Distribusi secara intensif adalah distribusi yang dilakukan untuk menyalurkan barang atau hasil produksi kepada retail. Setelah perusahaan menyalurkan hasil produksi kepada retail, maka hasil produksi tersebut akan dijual kembali oleh retail tersebut. Cara-cara distribusi. 1. Penyaluran barang atau jasa melalui pedagang. Barang yang dibuat produsen disalurkan melalui pedagang besar, lalu pedagang besar menjual ke pedagang kecil atau eceran, dan pedagang kecil menjual ke konsumen. 2. Penyalur barang atau jasa melalui koperasi. Koperasi berusaha memenuhi kebutuhan anggota atau masyarakat di sekelilingnya. 3. Penyaluran barang atau jasa melalui toko milik produsen sendiri. Produsen yang memiliki toko dapat menjual hasil produksinya kepada konsumen melalui toko tersebut. 4. Penyaluran barang atau jasa melalui penjualan dari rumah ke rumah. Barang hasil produsen dijual oleh produsen dengan cara berkeliling dari rumah ke rumah. 5. Penyaluran barang atau jasa melalui penjualan di tempat tertentu yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah juga membuat tempat untuk menyalurkan barang atau jasa hasil produksi tertentu, misalnya pasar dan tempat pelelangan ikan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.